Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Minggu ini hektik sekali ya. Saya sudah mengatakan itu juga pada video yang lalu, karena banyak sekali masalah yang bisa kita bahas di ruang publik ini. Salah satunya yaitu mengenai perang Iran ya, yang mana hal yang menariknya kemarin itu ada seseorang yang terkenal dengan nama Abu Janda. Itu nama aslinya siapa ya? Apa Pradi? Masa Pradi sih nama aslinya itu? Ada kayak Persatuan Advokat aja ya. Mungkin ya Pradi namanya itu. Lebih terkenal dengan Abu Janda. Dia ini kalau kita mau mengatakan buzzer-buzzernya Jokowi, ini buzzernya Jokowi yang paling awal. Jadi yang ada sekarang, para termul yang ada sekarang itu cuma junior-juniornya Abu Janda. Dulu itu si Abu Janda ini terkenal sekali. Dia masuk ke Ansor loh ya, atau Banser gitu, masuk. Tapi pemikirannya sedikit Syiah ya, pemikirannya juga sedikit kafir. Jadi orang tanpa identitas seperti Abu Janda ini memang dipakai oleh Jokowi untuk ubrak-abrik permasalahan narasi yang berkembang di masyarakat. Itu dulu ya. Nah kalau sekarang saya tidak tahu ini Abu Janda ini apa masih ada urusannya sama Jokowi atau tidak. Tapi ini adalah termul yang senior sekali yang mungkin sampai sekarang juga masih termul, cuman entah mungkin kontraknya sudah habis atau sudah mulai naik harganya ya, si Abu Janda ini nggak tahu. Cuman ala kulli hal, dalam acara ini saya melihat ada video yang si Abu Janda ini diusir begitu oleh Aiman. Nah, pengusiran oleh Aiman ini pada akhirnya itu menunjukkan bahwa orang semacam Aiman itu tidak bisa memilah-milih narasumber untuk dihadirkan di acaranya. Nah, kok diundang, kok diusir begitu ya? Berarti kan tidak cakap tuh Aiman di dalam mengundang narasumber yang ada di televisi. Jadi saya pikir ya harus lebih bijak lagi rakyat bersuara ini ke depan, bukan hanya menggali pertanyaan, tetapi dari siapa pertanyaan itu digali begitu. Itu sangat penting sekali. Nah, ini argumennya kan argumen tentang Israel, dan lagi-lagi kalau si Abu Janda ya begitu, pasti yang dibelanya Israel. Meskipun kemarin katanya ada isu belum dibayar ya, buzzer-buzzer Tel Aviv itu. Ya entah, saya tidak tahu. Cuman ini seru sekali, yang menonton banyak. Kita akan saksikan saja bagaimana termul senior ini di dalam bekerja ya. Ini kan dia lagi kerja nih. Kita saksikan. Bung Permadi, silakan. Oh Permadi, bukan Peradi ya. Tata negara ini gue nggak ngerti, sampai ngantuk gue dengernya tadi. Jadi Bang Aiman, gue ini seorang muslim dan gue ini diajarin di Al-Quran bahwa jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Sebentar. Ini dia mengaku sebagai muslim, tapi sebagai seorang muslim itu tidak bisa hanya oleh pengakuan saja, kecuali secara dohir ya. Kalau secara dohir ya baik, berarti kita tidak apa-apa nanti ya menghukumi si Permadi ini dengan hukum-hukum Islam nih. Karena nggak bisa kamu itu mengatakan saya seorang muslim tapi kamu itu tidak tunduk kepada hukum Islam, nggak bisa itu. Minimalnya secara i'tiqad. Surat Al-Maidah ayat 8 ini banyak yang pakai jilbab, silahkan cek. Jadi ini banyak sekali BOP lah Iran, intinya nih sentimen anti Amerika nih luar biasa sekali di negara kita ini. Dan semua didasari sama kebencian buta tanpa mencoba adil seperti yang disarankan Al-Maidah ayat 8. Ini mumpung ada adik-adik di sini masih muda ya, aku mau coba fondasi sejarah itu penting loh. Bentar, jangan cuman melihat satu ayat. Di dalam ayat yang lain pun ada, di dalam hadis pun ada. Misalkan kewajiban kita atau hak kita untuk mempertahankan hak harta, hak kehormatan, hak nyawa begitu. Itu pun ada. Jadi ini kan harus berlaku kedua belah pihak ya. Tidak hanya kita ini harus menghormati Israel, harus menghormati Amerika ya apa macam gitu. Padahal adik-adik tahu nggak, Amerika tuh punya peran besar sekali pada kemerdekaan kita. Orang tuh ingatnya cuma 17 Agustus saja. Orang lupa pada 1945 Belanda balik membonceng pasukan Nika untuk melucuti yang waktu itu pengen melucuti tentara Jepang. Jadi Bang Aiman, dari 46 setelah kita proklamasi, kita dijajah lagi sama Belanda sampai 49 yang dikenal dengan agresi Belanda kedua. Silakan cek. 19 Desember. Dan itu tidak mudah buat
para pahlawan kemerdekaan kita karena memang supremasi militer Belanda tuh memang terlalu kuat waktu itu. Bahkan Jenderal Sudirman pun hanya bisa melawan Belanda dengan taktik gerilya, hit and run. Apakah dengan hit and run itu efektif untuk mengusir Belanda dari bumi pertiwi? I don't think so. Tapi tiba-tiba tahun 49, tiba-tiba Belanda mudik. Karena siapa? Karena ditekan Amerika, brother. Jadi, biar adik-adik tahu, tahun 1949 Amerika itu tiba-tiba ngancem ke Belanda. Belanda, lu kalau masih jajah Indonesia, gue stop bantuan lu. Ini fakta sejarah. Waktu itu kan Belanda baru selesai perang dunia kan, hancur-hancuran kan. Amerika bantu lewat Marshall Plan namanya, program. Bukan cuma itu aja. Amerika nyeret Belanda, lu duduk. Dipaksa duduk berunding sama Indonesia. Itulah yang kita kenal dengan konferensi meja bundar di Den Haag. Tidak sampai di situ. Amerika juga bikin veto, bikin resolusi di Dewan PBB untuk menekan agar Belanda cabut dari Indonesia. Sampai akhirnya Belanda nyerah, bos. Udah deh, babang Amerika, gue nyerah deh, gue pulang deh. Baik, ya pun kalau misalkan fakta ini benar ya, dan mungkin sepertinya benar. Masalahnya apa? Itu cuman Amerika tidak mau agak hegemoni dari Eropa yang yang menguasai tanah yang sangat luas di Asia Tenggara. Itu kan untuk kepentingan politik mereka. Jadi efeknya pada akhirnya mereka Belanda itu angkat kaki dari Indonesia, saya pikir bukan itu hanya satu-satunya aspek begitu. Jadi dari segi ini Permadi ini mengecilkan peran pahlawan Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar mengglorifikasi Amerika begitu ya, tapi juga mengkerdilkan peran para pahlawan kita. Coba, tanpa mengecilkan perjuangan para pahlawan. Tapi kalau Amerika tuh kan, sadar dia kan, bukan tanpa mengecilkan perjuangan para pahlawan, karena Amerika berkata seperti itu atau melakukan hal itu hanya karena kepentingan politik mereka sendiri. Tuntangan. Kita nggak tahu sampai kapan Belanda bercokol. Mungkin Belanda tahun 70 masih di sini, mungkin tahun 80 masih di sini kayak di Afrika Selatan. Ya, jadi ketika Pak Jadi Prabowo, kalau nggak ada Amerika, Indonesia masih dijajah Belanda. Itu aku tanpa mengecilkan ya, tanpa mengecilkan. Nah, itu bukan tanpa mengecilkan, pola pikir seperti ini mengecilkan. Karena coba apakah nanti ada para ahli sejarah yang sepakat dengan apa yang dikatakan oleh si Abu Janda ini? Fakta sejarah itu satu hal. Kemudian kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain itu adalah hal lain. Amerika besar sekali yang bikin Belanda pulang kampung waktu itu. Ini banyak ahli-ahli di sini yang tukang-tukang baca pasti tahu. Kalau memang mereka tidak historis, mereka tidak minim literasi sejarah pasti tahu. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, jangan lupakan jasa Amerika. Pak Prabowo tuh ngomongnya karena dia ngerti sejarah. Oh, kita balik lagi ke Amerika lawan Iran. Oke, ini aku tarik sebentar, dan kalaupun iya, terus kemudian apa masalahnya? Kita itu ditolong, misalkan begitu, kita kan harus melihat juga dulu itu presiden siapa, entah Nixon misalkan, itu siapa waktu itu? Karena dia apa Nixon itu tahun berapa? 48-an atau mungkin sebelum itu ya. Silahkan cek lah ya. Presiden Amerika saat itu siapa? Itu kan beda dengan presiden Amerika yang ada sekarang. Kepentingan politiknya beda, kemudian kekuatan politik di belakangnya beda. Saat itu pernah ada ya, makan yang disebut presiden Amerika terakhir oleh orang-orang Amerika sendiri begitu. Kalau tidak salah itu Nixon yang terakhir itu, atau Kennedy malah yang di assassinated itu. Itu disebut sebagai presiden Amerika terakhir karena mereka itu memang betul-betul mementingkan kepentingan politik warga Amerika, bukan kepentingan politiknya Israel. Yang ada sekarang itu sudah lain. Jadi jangan bawa-bawa ya. Kalaupun memang seperti itu sejarahnya, jangan bawa-bawa permasalahan itu untuk menjustifikasi kelakuan Amerika sekarang dengan Israel sekarang ke Iran. Jangan dipakai justifikasi seperti itu. Itu cacat pikir karena nggak nyambung, memang nggak nyambung. Ya, karena fondasi sejarah itu penting adik-adik. Jadi adik-adik di sini perlu tahu. Kembali lagi ya, prinsipnya adalah jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Berusahalah adil untuk Amerika. Coba pahami kenapa Amerika nyerang Iran. Jadi adik-adik perlu tahu. Berlaku hal yang sama ya. Jangan karena kamu tidak suka sama Iran, kemudian kamu itu mendukung Amerika sama Israel. Begitu, sama saja pada akhirnya. Jadi ini tidak bisa dijadikan argumen sebetulnya ayat ini, karena ayat ini nanti akan berlaku kepada kedua belah pihak. Kamu jangan karena benci sama Amerika kemudian
kamu itu tidak menjustifikasi serangan Amerika kepada Iran, ya sama saja kita juga bisa mengatakan hal itu kan. Kamu jangan karena tidak suka sama Iran, jangan karena tidak suka sama Islam, kemudian atau karena kamu suka sama Amerika sama Israel kemudian kamu bilang mereka. Bisa saja beradu di situ argumennya, nanti deadlock begitu. Makanya jangan dipakai argumen hal yang seperti ini di dalam narasi publik. Kita keluarkan saja landasan moralnya apa kalau ada moral begitu ya. Kalau Anda seorang muslim, landasan agama Islamnya apa kalau kita memang bisa membela Amerika dan sekutunya. Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk dua kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Bang Aiman, dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Selama puluhan tahun. Sekarang balikin ke kita ya. Adik-adik pikir nih, ya pakai hati ya. Ini misalnya nih Malaysia ya, ngasih duit ke teroris. Terus terorisnya beli bom. Bomnya dipakai buat ngebunuh rakyat Indonesia. Kira-kira perasaan kita gimana? Puluhan tahun lagi. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia. Bener gak? Mau diserang-serang terus. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, Bang Aiman. Sebentar ya, ini kan kalau misalkan dalam argumen jangan karena benci kepada suatu kaum, kan argumen yang sama juga ada di Iran begitu. Wong kita sudah tahu kok bentukan-bentukan negara-negara ini pada awalnya Arab itu dia sampai terbentuk seperti itu kan gara-gara runtuhnya Turki Utsmani. Turki Utsmani itu runtuh gara-gara apa? Gara-gara pemberontak Khawarij itu yang ada di pinggir-pinggir yang tidak punya peradaban itu dikasih senjata sama Inggris. Pada akhirnya itu lewat siapa? Lewat politisi Yahudi yang ada di Amerika. Itu kan demikian adanya. Jadi jangan setengah-setengah. Makanya Anda ini mau berbicara tentang apa dalam hal ini begitu. Jangan hanya memberikan satu versi kemudian menutup versi yang lain. Jadi kalau kita kan penonton saja sebetulnya. Alhamdulillah dalam perang ini kita itu hanya sebagai penonton, sedikit banyak mendoakan begitu ya. Ini permasalahan Iran dengan permasalahan Amerika ini tidak bisa hanya dilihat dari Hizbullah begitu, nggak bisa. Karena itu pun merupakan sebuah atau Hamas tadi ya, karena itu pun sebuah eskalasi yang terjadi dari ketidakadilan yang ada di sana selama puluhan tahun. Jadi kalau Anda mengatakan hanya karena Iran itu membiayai anu dan anu untuk menyerang Israel, maka Amerika itu berhak untuk menyerang Iran misalkan. Sama dalam halnya Iran dalam keadaan sebagai negara yang punya hak untuk anu dan anu, dia pun bisa menyerang Israel. Kan sama saja sebetulnya ya. Jadi nggak di situ. Makanya kita ini melihat dalam tatanan moralnya. Dalam tatanan moral seperti ini, apakah bisa kita itu menjustifikasi apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, oleh Israel terhadap warga Gaza dan oleh Amerika terhadap Iran sekarang? Kan nggak bisa kalau kita mau melihat dari segi moralnya saja. Sejarah-sejarah seperti ini hanya dipakai buat kamuflase saja buat orang kayak si Abu Janda. Untuk mewujudkan perdamaian, kita harus menjamin keamanan Israel. Itu ada pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gue jelasin faktanya. Semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948. Pertama kali perang. Nah itu bentar ya, gara-gara Arab nyerang Israel duluan. Lah yang duluan itu Israel ngusir orang-orang Palestina dari sana lewat dukungan Inggris dari Balfour. Yang ada fakta Balfour itu kan udah tahu semua. Kenapa itu tidak dibahas? Jadi kita ini mau berbicara sebagai apa? Makanya ya dalam perang ini kita itu akan sangat mudah terlihat posisi kita itu di mana. Karena perspektif dari masing-masing pihak itu punya perspektif sendiri-sendiri yang bisa melegitimasi aksi mereka. Termasuk si Abu Janda ini. Cara dia berbicara bukanlah cara berbicara yang objektif. Itu hanya menunjukkan si Abu Janda ini, buzzer Jokowi ini atau mantan buzzer Jokowi ini posisinya itu membela Israel. Sudah selesai itu. Nggak bisa objektif dalam permasalahan ini. Itu koalisi negara-negara Arab nyerang Israel. Tahun 1967, koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat dulu sama Israel. Dikenal dengan perang 6 hari. Tahun 1973, koalisi negara Arab nyerang Israel. Dikenal dengan perang Yom Kippur. Tahun 1987, negara-negara Arab patungan ngasih duit ke teroris nyerang ke Israel. Yang dikenal dengan Intifada 1.
2001. Negara-negara Arab ngasih duit ke teroris, teroris nyerang ke Israel. Yang direngal dengan Intifada 2 sampai balik ke yang saya bilang tadi, tahun 92. Hizbullah dikasih duit sama Iran, tahun 2005 Hamas dikasih duit sama puluhan tahun konflik. Gara-gara Arab kagak bisa lihat Yahudi diem. Tuh dia lagi diem, kita serang yuk. Makanya Pak Prabowo udah benar. Kalau mau damai, ya jangan nyerang si Israel. Jadi keputusan Pak Prabowo membawa Indonesia ke board of peace ini sudah benar. Dan berarti dengan hal itu melegitimasi penjajah. Jadi jangan lupa orang-orang yang ada di Palestina atau misalkan Arab pada saat itu, apalagi ya belum terlalu lama itu. Sekarang kan udah sangat lama. Ini orang-orang yang tinggal memiliki tanah di Palestina pada masa Turki Utsmani dengan legal, dengan keringat mereka, malah mungkin dengan darah mereka. Ini diambil secara sepihak, dibagikan oleh Inggris kepada warga Yahudi dengan nama Israel pada saat ini. Ini kan lucu. Anda kalau berpikirnya tadi kan mengatakan sebagai seorang muslim gitu ya. Jadi jangan menjadi munafik. Kalau Anda ini seorang muslim, ya tunjukkanlah keislaman Anda begitu, dan pola pikir keislaman itu harusnya masuk di sini, bahwa orang-orang Palestina itu memiliki hak untuk mempertahankan tanah mereka. Itu makanya kalau misalkan pada akhirnya terlepas ya dari nanti ini dijadikan kepentingan politik, dijadikan konflik jual beli senjata dan sebagainya, itu permasalahan lain lagi. Di belakangnya itu banyak sekali memang permasalahan ini. Cuman kalau kita mau melihat ini, oke lah, dari segi agama kita bisa menjustifikasinya. Dari segi seorang yang nasionalis, seharusnya memang Indonesia ini seharusnya tidak ikut-ikutan di dalam permasalahannya si Trump board of peace ini seharusnya. Dan Israel harus tetap kita kecam begitu ya, sebagai seorang warga, sebagai seorang negara yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan jangan lupa pada tahun itu Israel itu dia sedang menjajah Palestina. Jangan lupa, sekarang mah orang-orang Gen Z mungkin ya pikirnya Israel itu sudah ada sejak dulu dari situ. Ini rebutan tanah. Enggak. Kalau kita lihat dari sisi sejarah. Ini bego malah ini. Dari sisi sejarah. Bego. Memang board of peace Trump ini memang niatnya ingin mewujudkan perdamaian dengan cara apa? Dengan cara mentiadakan donatur yang memberikan duit ke teroris. Makanya dia nyerang Iran. Bego tuh siapa si Abu Janda ya, bukan ini nih. Ini siapa sih namanya tuh, Masya Allah lupa saya. Itu yang diserang sama Iran bukan rakyatnya loh, rezimnya loh. Amerika cuma pengen rezim Iran yang suka ngasih duit ke teroris itu diganti dengan rezim yang tidak pernah ngasih duit ke teroris. Simple. Tidak ada donatur, tidak ada teroris, tidak ada perang, tidak ada perang, damai. Bego. Dengan itu Iran habis, sudah tidak ada kekhalifahan di muka bumi ini, dari keislaman begitu ya, sudah habis. Nanti kalau sudah demikian akhir zaman sudah, itu nubuat mereka itu, Israel itu cuman ingin meneruskan nubuat mereka saja. Islam ini harus selesai dulu, dan kekuatan terakhir ada di mana? Ada di Iran. Tepuk tangan dong. Jangan si Bang Ferry doang yang ditepuk tanganin sama lu. Bisa saya tanggapin? Dikasih berapa? Aduh. Jadi saya tanggapin? sekali lagi ini kalau Pak Prabowo denger ya, kalau Pak Prabowo denger nih ya, maaf, istilah peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu, maju terus Pak bersama BOP, jangan mundur Pak. Ya, karena BOP adalah jalan kebenaran menuju perdamaian. Terima kasih. Oke. Kita nggak boleh merespon. Yang mana nih? Boleh saya ngomong? Oke, silakan Prof. Amerika kenapa turun tangan pada 1948-49 itu karena ada. Jangan ngaco ya Pak ya, tolong ya. Oh Udah iya, tadi ini ngaco mulu. Anda juga baca sejarah dong, ya. Coba Anda baca Revolution and Nationalism in Indonesia tulisan Keynes, ya. Di situ dijelaskan mengapa Amerika turun tangan, karena ketakutan Amerika bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Nah, kan jelas kan? Itu hanya untuk kepentingan Amerika saja. Betul, karena ada pemberontakan di Madiun itu. Betul memang. Betul. Ya, Itu betul. itulah. Tapi apapun ya. itu Pak, apapun Tunggu Amerika dulu. perannya besar. Jangan Anda pikir Amerika tuh negara yang baik, ya. Ya itu kan masalah Tunggu dulu. Saya juga cerita dulu, ya. Di zaman Gue tidak ada urusan sama perasaan lo Pak. Perasaan lo gue gak ada urusan. Katanya Anda mau belajar sejarah, ya. Jagoan gue daripada lu pasti lah. Lah, gimana? Anda tahu ya. Oke, selamat. Enggak, lu tuh terlalu baper Pak. Dari tadi kalau lu komentar gue perhatiin lu Enggak, terlalu gimana baper? Jangan bawa perasaan Pak. Enggak ada urusan Ya, perasaan di jangan sini. bawa perasaan. Ini perasaan Lu nggak suka bagaimana Amerika. kita. Bang Ferry gak suka
suka sama Trump, lu gak suka sama Israel, itu perasaan lu semua. Nggak ada. Gua gak ada urusan sama perasaan lu. Jangan dong. Jangan, Nggak apa-apa Anda bilang. jangan menggunakan kata-kata Tapi itu, jangan. Anda harus tahu ya. Sebentar. Ini udah orang kesetanan. Ini tromol kesetanan kayak gini nih. Saya cuman pengen tahu aja nanti orang-orang yang bela Jokowi sekarang itu diantaranya kayak sama si Abu Janda ini. Ini kalau Jokowi udah nggak ada atau sudah tidak laku lagi begitu ya, mau jadi apa? Pada akhirnya seperti ini ya, ada dalam kesesatan. Karena sekali lagi yang dikatakan sama Abu Janda itu hanya cocokologi begitu. Fakta sejarahnya ada, iya, tapi menyambungkan satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain, apalagi sampai untuk dimasukkan di sana sentimen ya bahwa kita itu dijasai oleh Amerika karena Amerika itu mengultimatum lah katakan Belanda untuk angkat kaki dari Indonesia, itu sebuah logical fallacy begitu ya, salah berpikir karena tadi sudah jelas apa yang diinginkan oleh Amerika dari keadaan itu adalah apa, kepentingan politik mereka sendiri, yaitu jangan sampai Indonesia dikuasai oleh komunis. Itu ketika Partai Republik itu dengerin dulu, ya. Tapi jangan kata-kata. Bagaimana ketika Amerika Serikat itu, ya, awal-awal kemerdekaan Indonesia juga itu membantu pemberontakan daerah di PRRI dan Permesta. Nah, Ya, itu kalau Anda lihat ya. Dan kemudian ada perubahan besar dari kebijakan Amerika terhadap Indonesia ketika siapa? Kennedy dari Partai Demokrat itu terpilih menjadi presiden pada 1961. Jadi kita juga harus tahu sejarah itu. makanya si Abu Janda itu marah kayak yang gelisah begitu ya, karena memang ini fakta sejarahnya tidak bisa dibantah. Mengapa kemudian Kennedy membela Indonesia dalam kaitannya dengan Irian Barat misalnya kan? Tapi sebelumnya ketika Eisenhower itu menjadi presiden Amerika Serikat, Indonesia dipecah belah ya, supaya terjadi pemberontakan di daerah. Tapi lagi-lagi tujuannya apa? Mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis. Itu adalah sejarah. Ya, itu demikian adanya. Cuma Saya sedikit ngasih masukan ya. Gue seorang muslim, gue mempraktekkan Al-Maidah ayat 8. Jangan karena membenci suatu kaum Anda berbuat tidak adil. That's it. Mas Aiman, saya boleh merespon. Ya itu lain hal ya. Al-Maidah ya memang cuma satu ayat begitu. Itu pun salah paham, salah ayatnya. Ya, kita bisa berbicara di situlah sama si Abu Janda ya. Kalau mau. Cuman yang menonton ini ya, apalah tahulah ya, nggak usah sama sih orang-orang kayak gini ya, kayak Abu Janda. Malah saya baru tahu kemarin Egy Sujana juga termasuk seperti itu. Memang orang-orang yang tidak pantas untuk bisa memahami Al-Quran itu. Ya pada akhirnya cuman ngambil terjemahan kemudian diambil sesuka hati mereka maknanya itu. Pertama, karena ayat Al-Quran dikutip, izinkan juga saya yang tidak punya keilmuan yang sehebat beliau soal Al-Quran. Saya mengutip juga bahwa ada satu ayat yang sangat penting, bunyinya kurang lebih bahwa kita ini ibarat satu tubuh. Kalau sakit tubuh yang lain, maka Hadis. ya, sorry. Nah, itu juga menjelaskan hasil penelitian kami soal kejahatan yang dilakukan Israel di Gaza. Kami laporkan ke Jaksa Agung. Buktinya otentik, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang menurut saya mestinya Indonesia terlibat dalam upaya menangani ini melalui sistem hukumnya sendiri. Kebetulan di KUHP kita yang baru, kita itu menerapkan azas universal jurisdiction, di mana kita bisa mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan di Indonesia. Nah sekarang kan ada dua pendirian, satu yang mengatakan Israel melakukan kejahatan kemanusiaan. Kita sudah laporkan tuh dengan data-data. Ada yang juga yang mengatakan bahwa Palestina melalui ormas-ormasnya seperti Hamas dan lain-lain melakukan pelanggaran. Silahkan laporkan juga, buktikan apakah telah terjadi pelanggaran oleh Hamas atau tidak. Atau upaya pejuang kemerdekaan melindungi dirinya, itu satu hal. Kedua, kalau sejarah jangan lupa membacanya lengkap. Bahwa Amerika juga terlibat di dalam mendukung Belanda untuk mendarat kembali di Indonesia dalam format sekutu. Bahkan betul Profesor tadi menceritakan
bahwa Amerika terlibat dalam upaya mengadu domba bangsa ini sehingga timbul pemberontakan nasional terhadap daerah melawan nasional gitu ya. Dan itu jadi catatan sejarah yang lukanya sampai hari ini. Jadi Ya. ini Dan tidak harus disebutkan lagi berapa namanya itu beberapanya begitu ya. Ada operasi intelijen CIA di Indonesia itu juga kalau mau disebut. Jadi tidak sehebat itu. Tidak bisa kita itu membela Amerika seperti itu. Saya membedakan antara Amerika dan warga negara Amerika ya. Kalau warga negara Amerika itu rata-rata sih dari segi kemanusiaan gitu ya, bukan dari segi agama. Itu baik-baik mereka itu. Ya lain dengan pemerintahannya. Sama sajalah dengan di Indonesia itu. Kadang-kadang sekarang itu pemerintahan tidak mencerminkan warganya. kan Amerika berpolitik dalam berbagai hal. Termasuk dalam Board of Peace, Amerika sedang berpolitik. Lalu kita masuk sebagai kaki-kaki politik itu menjadi antek-anteknya Amerika yang tidak disukai oleh presiden, karena sebenarnya presiden dari awal sudah menyatakan dia tidak mau tunduk kepada antek-antek asing, tapi dia mencontohkan dia sendiri adalah antek-antek itu dalam segala cara. Jadi bagi saya dengan mengatakan bahwa ini pilihan yang baik sementara korban yang berjatuhan di awalnya adalah di Palestina, di Gaza, perang Iran dan Amerika dan Israel itu satu hal yang lain. Tapi tindakan kejahatan perang telah terjadi di Palestina. Indonesia harus mikirkan relasinya sedari dulu dengan Palestina. Bung Besar sendiri yang mengatakan relasi itu. Dia menyatakan ini kelompok freedom fighter, dan ingat jasa Palestina terhadap Amerika, kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan bang? Iya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri Utang, ada di utang. Indonesia ini cuman Anda yang tidak Gue ngaco. kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Kan? Karena Itu betul. 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Sebentar ya, udah selesai. Ini entah nanti kesananya bagaimana. Cuman Abu Janda ini repot ya. Mudah-mudahan lah yang menonton itu dari dari keadaan bicaranya si Abu Janda juga sudah tidak tertarik begitu ya. Cuman yang saya khawatirkan itu bukan permasalahan Abu Jandanya di hadapan publik seperti ini. Satu ya, acara-acara seperti Rakyat Bersuara ini harus mulai lebih selektif lagi di dalam memilih narasumber begitu. Jangan yang tontonan tidak bermutu begitu ya disodorkan kepada kita. Yang pada akhirnya yang kita tonton orang nggak jelas kayak si Abu Janda ini. Kemudian yang kedua ya, orang kayak Abu Janda ini kok bisa hidup begitu di Indonesia. Dalam pengertian bisa hidup itu kok bisa bisa berkembang begitu. Itu yang menjadi permasalahan. Berarti kan ada komunitasnya di situ. Nah, normalisasi terhadap penjajahan Israel atas Palestina itu bukan hanya permasalahan Undang-Undang Dasar 45, tapi juga merupakan permasalahan agama kita. Itu yang menjadi soal begitu. Cuman ala kulli hal ya itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali termul bakal ngaco kayaknya ya. Terus kesananya itu. Duh, amit-amit. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.